Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas B1R2 Manajemen Universitas Serang Raya. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek psikologis penilaian unjuk kerja. Setiap karyawan dalam organisasi atau perusahaan apapun menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menilai apakah karyawan melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan atau kriteria yang ditetapkan, salah satu kegiatan yang dilakukan organisasi adalah melakukan performance appraisal. Bagi sebagian besar organisasi, kegiatan performance appraisal merupakan kegiatan yang rutin dan dilakukan secara berkesinambungan. Performance appraisal melibatkan berbagai aspek psikologis, seperti validitas dan reliabilitas alat penilaian serta kesalahan dalam penilaian. Pertama yang akan saya bahas adalah konsep dasar penimbangan karya atau performance appraisal. Pengertian performance appraisal atau penimbangan karya secara umum. Performance appraisal adalah proses organisasi mengevaluasi performa atau unjuk kerja karyawannya dengan tujuan untuk meningkatkannya. Banyak istilah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai terjemahan dari performance appraisal. Misalnya, Surya Brata pada tahun 1984 menyatakan bahwa prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang setelah ia melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua, menurut Hasibuan pada tahun 1990, prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Dari semua definisi di atas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh dari pekerjaan sebagai kontribusi pada perusahaan. Prestasi kerja atau kinerja sebagai tingkatan pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, tujuan penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja memiliki beberapa tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis dari penilaian unjuk kerja adalah menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Artinya, organisasi menilai apakah karakteristik, perilaku, dan hasil kerja yang ditampilkan karyawan mengarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, tujuan keputusan administratif. Penilaian unjuk kerja juga dilakukan untuk keputusan-keputusan administratif, seperti peningkatan gaji, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja, dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah tujuan pengembangan karyawan. Tujuan ketiga penilaian unjuk kerja adalah mengembangkan karyawan. Dalam tujuan pengembangan ini, hasil penilaian unjuk kerja digunakan untuk memberikan konseling dan bimbingan serta merancang program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang dianggap kurang berprestasi. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Z atau Baron dan Byrne pada tahun 1994 mengatakan bahwa prestasi kerja dipengaruhi oleh 2 hal utama. Yang pertama, ada faktor organisasional, meliputi sistem imbal jasa, kualitas pengawasan, beban kerja, nilai dan minat, serta kondisi fisik dari lingkungan kerja. Di antara berbagai faktor organisasional tersebut, faktor yang paling penting adalah faktor sistem imbal jasa yang diberikan dalam bentuk gaji, bonus, ataupun promosi. Faktor lain juga penting adalah kualitas pengawasan, yaitu seorang bawahan dapat memperoleh kepuasan kerja jika atasannya lebih kompeten daripada dirinya. Yang kedua, ada faktor personal, meliputi ciri sifat kepribadian, senioritas, masa kerja, kemampuan, ataupun keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kepuasan hidup.
Untuk faktor personal, faktor juga yang penting dalam mempengaruhi prestasi kerja adalah faktor status dan masa kerja. Pada umumnya, orang yang telah memiliki status pekerjaan yang lebih tinggi telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Status pekerjaan tersebut dapat memberikan kesempatan baginya untuk memperoleh masa kerja yang lebih baik sehingga kesempatannya untuk semakin menunjukkan prestasi kerja itu semakin besar. Yang B, komponen penilaian unjuk kerja. Yang pertama, komponen yang dievaluasi dalam penilaian unjuk kerja itu ada 3. Yang pertama ada penilaian hasil kerja. Penilaian terhadap hasil kerja dilakukan jika diperhitungkan adalah output yang dihasilkan karyawan. Misalnya jumlah rokok yang dapat dilinting oleh karyawan pelinting rokok atau volume penjualan yang dihasilkan seorang sales. Yang B, penilaian perilaku. Hal yang diukur dari seorang manajer penjualan, misalnya ketepatan waktu dalam menyerahkan laporan penjualan atau gaya kepemimpinan yang dijalankannya. Salah satu kelemahan penilaian perilaku adalah karyawan cenderung memusatkan perhatian pada aspek tertentu dari perilaku dan mengabaikan perilaku lain. Dan yang C, penilaian terhadap karakteristik pribadi. Bentuk penilaian ini merupakan penilaian yang paling lemah karena karakteristik pribadi tidak berkaitan langsung dengan unjuk kerja seseorang. Karakteristik pribadi yang sering dipergunakan misalnya sikap yang baik, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, atau memiliki pengalaman. Kriteria alat penilaian unjuk kerja. Tujuan penilaian unjuk kerja, semua bentuk penilaian harus memiliki kriteria karakteristik alat penilaian yang baik, yaitu ada 6. Yang pertama, valid, yaitu mengukur hal-hal yang hendak diukur. Hal yang akan diukur adalah unjuk kerja yang ditampilkan karyawan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, ada reliable atau dapat diandalkan, yaitu alat penilaian secara konsisten mengukur hal-hal yang hendak diukur. Artinya, penilaian terhadap unjuk kerja karyawan akan memperoleh hasil yang lebih kurang sama jika dilakukan oleh penilaian yang berbeda. Yang ketiga, praktis, dalam arti alat penilaian sudah tersedia, masuk akal dan dapat diterima oleh mereka yang akan menggunakan penilaian unjuk kerja sebagai alat pengambilan keputusan. Yang keempat, relevansi, yaitu seberapa baik alat penilaian merefleksikan kriteria dari unjuk kerja yang akan dinilai. Yang kelima, diskriminatif, yaitu alat penilaian dapat membedakan unjuk kerja antara satu karyawan dan karyawan lainnya. Dan yang terakhir, adil, yaitu alat penilaian harus bebas dari bias gender dan minoritas serta memberikan penilaian yang sesuai dengan yang ditampilkan oleh karyawan. Yang ketiga, pelaku penimbang dalam penilaian unjuk kerja. Setiap penimbang atau penilai harus mempunyai peluang yang baik untuk mengamati unjuk kerja dari tenaga kerja selama jangka waktu yang cukup lama, misalnya 6 bulan. Dan ada beberapa kemungkinan untuk menjadi penimbang. Yang pertama, atasan langsung. Pada umumnya, kegiatan penilaian unjuk kerja dilakukan oleh atasan langsung dari karyawan yang dinilai. Masalah yang timbul dalam penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung adalah atasan merasa tidak kompeten untuk melakukan penilaian sehingga penilaian yang dilakukan tidak konsisten, atau atasan langsung merasa tidak enak jika melakukan penilaian yang terlalu rendah bagi karyawannya, terutama jika penilaian unjuk kerja berkaitan dengan kenaikan gaji atau pemberian bonus. Yang kedua, rekan kerja atau teman sejawat. Rekan kerja juga dapat merupakan penilai yang dapat diandalkan dalam penilaian unjuk kerja, karena rekan kerja sehari-hari berinteraksi dengan karyawan yang dinilai sehingga lebih mengenalnya. Yang ketiga, karyawan. Penilaian unjuk kerja juga dapat dilakukan oleh karyawan sendiri. Penilaian pribadi ini merupakan penilaian yang lebih sesuai untuk tujuan pengembangan daripada evaluatif. Melalui penilaian pribadinya, karyawan dapat lebih mengatur kegiatannya dan mengembangkan dirinya. Bawahan langsung. Meskipun tidak terlalu sering dilakukan, penilaian unjuk kerja juga dapat dilakukan oleh bawahan langsung. Dengan kata lain, unjuk kerja seorang atasan dinilai oleh bawahannya. Melalui penilaian ini,
dapat diperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai perilaku atasan karena bawahan sering bertemu dengan atasan. C. Kesalahan optimalisasi dan penilaian unjuk kerja. Yang pertama, kesalahan penilaian unjuk kerja. Dalam melakukan penilaian unjuk kerja, siapapun yang akan menjadi penilai sering tidak dapat melakukan penilaian secara objektif. Munandar pada tahun 2011 mengelompokkan kesalahan tersebut menjadi yang pertama kesalahan konstan. Kesalahan konstan ada 3 macam. Pertama, 1. Kesalahan kelembutan, yaitu kecenderungan untuk memberikan nilai murah dalam penilaian unjuk kerja. Yang kedua, kesalahan kekerasan, yaitu kecenderungan untuk terlalu keras atau pelit dalam menilai karyawan. Yang ketiga, kesalahan kecenderungan berpusat, yaitu kecenderungan yang memberikan nilai rata-rata kepada semua karyawannya, sehingga tidak ada karyawan yang menonjol baik atau tidak baik. B. Kesalahan faktor dominan. Yang pertama ada dampak halo, yaitu penilaian memberikan penilaian berdasarkan kesan-kesan global serta memberikan nilai yang sama pada semua dimensi penilaian. Misalnya, seorang karyawan yang pandai juga akan dinilai jujur, atau sebaliknya, karyawan yang penampilannya tidak rapi akan dinilai tidak teliti dalam bekerjanya. Yang kedua, dampak kesan pertama, yaitu penilai memberikan nilai berdasarkan kesan pertama yang dibentuknya terhadap karyawan, bukan berdasarkan unjuk kerjanya selama periode penilaian. Yang ketiga, dampak perilaku terakhir, yaitu penilaian memberikan penilaian hanya berdasarkan perilaku yang terlihat pada akhir periode penilaian unjuk kerja. Yang keempat, dampak hasil penilaian sebelumnya, yaitu penilaian dilakukan hanya berdasarkan hasil penilaian yang sebelumnya, dan bukan unjuk kerja pada periode penilaian yang berjalan. Yang terakhir, ada kesalahan egosentrik. Kesalahan egosentrik meliputi yang pertama ada kesalahan kontras, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan perbandingan dengan diri penilai sendiri atau dengan orang lain, dan bukan berdasarkan standar objektif. Dan yang kedua, kesalahan kesamaan, yaitu penilai cenderung menilai orang lain sesuai dengan persepsi penilai. Misalnya, karyawan yang memiliki karakteristik pribadi dan kesukaan yang sama dengan penilai akan mendapat nilai yang tinggi. Yang kedua, ada optimalisasi penilaian unjuk kerja. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penilaian unjuk kerja berkaitan dengan alat penilaian. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki tujuan dan budaya yang berbeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Oleh karena itu, organisasi tidak dapat begitu saja mengambil alat penilaian unjuk kerja yang digunakan organisasi lain untuk digunakan pada organisasinya. Hal penting yang kedua dalam penilaian unjuk kerja adalah penilai, yaitu orang yang melakukan penilaian, karena setiap penilai memiliki karakteristik pribadi dan kemampuan yang berbeda. Penilai dapat melakukan berbagai kesalahan dalam melakukan penilaian. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan waktu khusus untuk melatih penilai mengenai cara melakukan penilaian sesuai dengan alat penilaian sehingga hasil penilaian dapat diandalkan. Yang ketiga, efektivitas penilaian unjuk kerja. Efektivitas dari penilaian unjuk kerja juga ditentukan oleh kepribadian penilai, kepribadian karyawan dinilai, serta hubungan antara penilai dan yang dinilai. Oleh karena itu, diperlukan adanya sikap saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, dan saling menghargai antara penilai dan orang yang dinilai. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah metode teknik penilaian unjuk kerja. Teknik-teknik yang dipergunakan untuk mengevaluasi unjuk kerja karyawan didasarkan pada 3 hal, yaitu hasil kerja, perilaku, dan karakteristik pribadi. Menurut Werder dan Davis pada tahun 1996 menyarankan metode teknik penilaian unjuk kerja. Yang pertama ada manajemen by objektif atau MBO, adalah teknik manajemen yang didasarkan pada adanya sasaran atau tujuan yang secara objektif dapat diukur dan disepakati bersama oleh karyawan dan atasannya. Selain itu, sasaran ini akan membantu karyawan dan atasan untuk mendiskusikan unjuk kerja yang ditampilkan karyawan, serta cara dapat dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja. Yang kedua, ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS. Skala ini merupakan gabungan kejadian kritis yang diuraikan secara naratif dengan peringkat kuantitatif yang setiap angka kuantitatif berkaitan dengan perilaku kerja yang baik dan buruk.
Penilaian unjuk kerja berdasarkan perilaku dapat menjadi pendekatan yang paling efektif karena memberikan arahan dan umpan balik yang spesifik bagi karyawan mengenai unjuk kerja yang diharapkan. Dan yang terakhir ada graphic rating scale. Pada teknik ini, setiap karakteristik dinilai berdasarkan skala tertentu, misalnya skala 1 sampai dengan 5. Contohnya itu, skala 1 itu sangat rendah, yang skala 2 rendah, skala 3 rata-rata, skala 4 di atas rata-rata, dan skala 5 tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai aspek-aspek psikologis penilaian unjuk kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.